Shalom saudara semua, kembali lagi bersama saya Antonius Bunga dan NIM 230 kelas C semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya buat video dari judul buku Wanita di Perubahan Sosial. Saya tidak lama lagi langsung saja dalam pembahasannya. Baik, yang pertama latar belakang. Berkaitan dengan perkembangan zaman, masyarakat sekarang membutuhkan peran perempuan dalam segala aspek, pendidikan, sosial ekonomi, hukum, politik, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tuntutan bangsa-bangsa atas nama masyarakat global bahwa kemajuan satu bangsa ditentukan bagaimana bangsa tersebut peduli dan memberi akses yang luas bagi perempuan untuk beraktivitas di ranah publik. Tulisan ini, Perempuan untuk Aktivitas di Ranah Publik, tulisan ini berangkat dari diskusi kelompok oleh mahasiswa dan dari pengamatan selama pembimbing mahasiswa strata 1 atau S1 dalam penulisan tugas akhir atau skripsi. Di beberapa diskusi yang dilakukan mahasiswa, makna peran role dalam kajian sosiologi masih belum dipahami dan sering dipertukarkan dengan makna fungsi. Kemudian, ketika makna peran itu ditempatkan berdasarkan gender, ada kebingungan pada mahasiswa bagaimana melihat adanya peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh pertama, pemahaman tentang kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat belum banyak diketahui atau dalam kajian gender belum luasnya dipahami masyarakat tentang peran berdasarkan gender. Yang pertama, peran egalitarian perempuan. Elan vital, gerakan perempuan dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat. Sebagai contoh, dalam perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan bisa dilihat dari sosok tertuju Niak Dien atau Marta Krishna Tiahahu, dan dalam mengisi awal-awal kemerdekaan melalui pendidikan bangsa perempuan dilihat pada sosok Nyai Ahmad Dahlan atau Rasuna Said. Ada sebuah sejarah yang mungkin luput dari cermatan banyak orang saat ini. Kartini, pahlawan perempuan di Indonesia, melakukan negosiasi politik feminitas dalam salah satu cara perjuangannya. Diungkapkan oleh Kusaifah Yuniyanti bahwa Kartini menggunakan peran domestik sebagai strategi akomodatif protes. Memasak dalam konteks Kartini bisa ditafsirkan sebagai upaya penjajakan egalitarisme pribumi dengan kolonial melalui ranah domestik tradisi perempuan. Kecanggihan Kartini memasak aneka memasak lokal dan Eropa membuatnya dianggap berbudaya, beradab, dan pada saat yang sama masih memelihara klaiman sebagai ide-ide progresifnya. Perjuangan para perempuan tersebut tidak bisa dilupakan oleh pemerintah Indonesia. Namun bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan bagi meningkat peran perempuan dalam pembangunan. Dapat dicontohkan dari sisi internal, persoalan perempuan dalam diri perempuan sendiri. Konsep identitas menyebut perempuan atau wanita mengalami proses pemikiran dan perdebatan selalu muncul dalam diskusi atau pertempuran antar perempuan. Perubahan menggunakan istilah wanita menjadi perempuan yang terjadi di awal reformasi merupakan fenomena menarik. Dan adapun perubahan penggunaan kata perempuan di era reformasi kemudian dipandangkan sebagai keberhasilan perjuangan, mengungkap realita bahwa masih banyak penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Perempuan tetap belum merdeka meskipun Indonesia telah lepas dari penjajah. Ada pula yang menawarkan mendekatkan etimologi untuk mengartikan penggunaan kata
perempuan di era reformasi. Dan adapun kata wanita yang diyakini merupakan bahasa Sanskerta berasal dari kata wan artinya nafsu. Kata wanita diartikan yang dinafsui atau objek seks. Sedangkan asal kata perempuan adalah empu yang bermakna dipertuan atau dihormati. Perubahan penggunaan kata wanita jadi perempuan dianggap simbolisasi perempuan yang semua diposisikan sebagai objek menjadi subjek. Dan yang kedua, afirmatif peran perempuan. Di Indonesia, kepedulian terhadap eksistensi perempuan adalah dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Sasaran strategi mengarusutamaan gender PUG adalah upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Penguatan diri pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai warna terang tentang keharusan para stakeholder untuk tidak menyampaikan posisi perempuan dalam setiap kegiatan pembangunan. Perempuan pengalaman merencanakan dan bertindak dan merangka mengurus sebagai kepentingan mereka sendiri akan kepentingan orang lain, bertindak atas dasar kerjasama bukan karena keunggulan sendiri. Mengevaluasi pengalaman dari peran penyeimbang mereka bukan sebagai peran yang penuh konflik, tetapi sebagai respon yang lebih tepat terhadap kehidupan sosial. Pertimbangan kompartementalisasi peran. Baik Bapak, hanya ini saja yang saya bisa menjelaskan. Terima kasih banyak. Selamat malam. Salam.